Hampirlah malam, mari ya Tuhan, sertai aku. Duduk dekat kaki Yesus dan mendengar sabdanya. Tempat itulah yang indah, aku mau tetap sana. Duduk dekat kaki Yesus, di sana ku pandang terang cintanya yang tak terduga, rahmatnya tak terbilang. Dekat kakimu ya Yesus, berilah aku berkat-Mu. Pilih aku dengan cinta, segarkanlah jiwaku. Beri padaku Roh-Mu Tuhan, sucikanlah hatiku. Tolonglah aku ciptakan hal Engkau penebusku. Shalom untuk kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, kembali lagi pada jam saat ini kami bersyukur dan berterima kasih untuk berkat yang boleh menjadi bagian kami pada sepanjang hari ini. Kami akan belajar lagi firman-Mu. Roh Kudus menuntut hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Nah, untuk renungan kita pada sore hari ini berjudul Efesus pada masa itu. Sekali lagi, Efesus pada masa itu. Nah, apa yang kita pelajari tentang kerinduan daripada Rasul Paulus yang terbesar bagi mereka? Kita boleh baca dalam Efesus 1 ayat 1 dan 2 ataupun Efesus 6 ayat 21 sampai 24. Pada permulaan suratnya, Paulus mengidentifikasikan dirinya sebagai penulis. Kita boleh lihat itu pada Efesus 1 ayat 1. Mendekati pertengahan surat, Paulus kembali mengidentifikasi dirinya dengan menyebutkan namanya atau memanggil dirinya orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Efesus 3 ayat 1, yang memperkenalkan suatu refleksi pribadi yang pekerjaannya sebagai seorang rasul. Efesus 3 ayat 1 sampai 13. Nah, mendekati akhir dari suratnya, kembali dia merujuk dirinya sebagai utusan yang dipenjarakan. Efesus 6 ayat 20, dan memberikan kesimpulan dengan pesan-pesan pribadi. Nah, akhirnya penjelasannya bahwa sebagian besar orang Kristen menerima dan percaya bahwa penulis kitab Efesus adalah Paulus sendiri. Kitab Efesus kelihatannya memiliki kesamaan waktu dan keadaan dengan surat-surat lain yang Paulus tulis dari mana? Dari penjara, seperti Kolose dan juga Filemon. Juga pertimbangkan waktu yang telah berlalu sejak pelayanan Paulus di Efesus. Paulus kemungkinan menulis surat kepada jemaat di Efesus selagi berada di dalam penjara di Roma sekitar tahun 62 Masehi. Dalam surat Efesus, Paulus memberikan beberapa hal spesifik sehubungan dengan situasi mereka yang berada di Efesus. Cakupan perhatiannya luas. Dia berbicara tentang jarak waktu yang besar, dimulai dengan keputusan yang disebut Allah sebelum dunia dijadikan, itu dalam Efesus 1 ayat 4, dan merefleksikan secara luas tentang tema keselamatan Allah yang ditawarkan dalam Kristus. Nah, dalam menjabarkan hal ini, surat itu menunjukkan gaya sastra yang agung, dengan kalimat panjang, dengan ekspresi sering diulang, dan metafora-metafora yang dikembangkan. Nah, Paulus menggunakan cara yang sama juga di tempat yang lain, tetapi terkonsentrasi di Efesus, di mana menggambarkan banyak pujian, itu dalam kitab Efesus, doa, dan bahasa penyembahan. Kita boleh dapatkan itu dalam kitab Efesus pasalnya yang pertama, dan penawaran yang dibuat dengan sangat cermat, ayat-ayat retorik yang tinggi. Kita lihat bahwa ternyata Pauluslah penulis kitab Efesus dan keadaan Efesus juga pada masa itu. Nah, Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami berterima kasih karena kami boleh merenungkan lagi firman-Mu pada jam dan saat ini sebelum kami beristirahat. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan diberkatilah semua umat-umat Tuhan yang sudah beribadah pada jam dan saat ini. Kami boleh lagi berjumpa dalam perenungan pagi besok pagi. Firman Tuhan menguatkan iman kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.